Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi. Arsalallahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. فهدى الله به من الضلال وبصر به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وكثر به بعد القلة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita akan memulai kajian rutin kita yang sebelumnya sebenarnya sudah sempat kita programkan namun terhenti karena pandemi. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hal yang patut untuk kita syukuri, pada malam hari ini kita akhirnya bisa memulainya, duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibadah yang sangat mulia, sebuah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang Rasulullah SAW mengabarkan di dalam banyak hadisnya tentang keutamaan majelis ilmu dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis bahwa orang-orang yang duduk bermajelis ilmu nazarat alaihimus sakinah, ketenangan akan diturunkan kepadanya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan mengikutinya, wa hafathumul malaikah, malaikat akan menaunginya. Malaikat hadir di dalam majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-namanya dengan penuh kebanggaan di hadapan malaikat. Iya. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang dikenal oleh para penduduk langit karena Allah menyebutkan namanya di hadapan malaikat dengan penuh kebanggaan. Kebanggaan bahwa hambanya tersebut melakukan sebuah amal soleh yang sangat-sangat mulia. Ya. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis lain bahwa orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu, ketika majelis ilmunya bubar, maka dikatakan kepada mereka, qumu maghfuran lakum, bangkitlah, bubarlah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, alhamdulillah, kita memilih waktu yang tepat, waktu antara solat maghrib dan solat isya, yang kata Rasulullah SAW, ala adullukum, maukah kalian wahai para sahabatku saya tunjukkan tentang sebuah amalan yang ketika kalian melakukannya yarfa'u bihi darajat wa yamhu bihil khataya, akan mengangkat derajat kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Salah satu di antara amalan itu, kata Rasulullah SAW, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah seseorang selesai mengerjakan sholat. Ya, ketika seorang menunggu waktu sholat, apalagi dengan ibadah, maka itu bisa menjadikan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian rutin kita akan kita laksanakan setiap pekannya di malam Rabu, dan insyaallah Ustaz kita Ustaz Said akan mengisi di setiap malam Senin. Di setiap malam Senin. Dan untuk kajian kita, ya, khusus bersama dengan kami, maka kami memilih sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali, seorang ulama kelahiran Mesir, dan beliau tinggal di Mesir, menetap di Mesir dan masih hidup sampai sekarang. Ya, Syekh Wahid bin Abdissalam Bali, meskipun ada Bali di belakangnya, beliau bukan orang Bali. Beliau asli berkebangsaan Mesir dan masih hidup sampai sekarang. Beliau ya seorang ulama yang berguru di banyak
ulama besar. Beliau pernah berguru dari Syekh bin Baz rahimahullah, berguru dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, pernah hadir di majelisnya Syekh Al-Albani, berguru dengan Syekh Jibril dan beberapa ulama-ulama besar yang lainnya. Ketika beliau menuntut ilmu, beliau juga mulai berdakwah, dan sebelumnya beliau sempat menekuni dakwah dengan pengobatan ilmu syar'i, ruqyah syariah. Makanya salah satu di antara karya beliau yang fenomenal itu dan sudah diterjemahkan dan banyak dicetak di sini, Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Ya, cara manusia agar melindungi dirinya dari syaitan dan jin. Iya. Beliau juga punya buku yang berkaitan tentang pengobatan syar'i dengan metode ruqyah syariah. Ya, beliau sempat menekuni itu, lalu kemudian mulai meluaskan kegiatan dakwahnya sampai berdakwah di Afrika. Ya, sampai berdakwah di Afrika, di Tanzania dan beberapa negara di Afrika, mengislamkan ribuan orang. Ya, di YouTube banyak video-video beliau yang mendakwahkan agama Islam ke orang-orang yang ada di Afrika dan mengislamkan mereka. Ya, melalui Yayasan Al-Huwaini dengan beberapa masyayikh, beliau kemudian membangun beberapa masjid di sana, ribuan, ratusan masjid dan ratusan markas dan pondok-pondok pesantren untuk pengajaran agama Islam. Nah, beliau punya banyak karya. Salah satu di antara karya terbaik beliau menurut kami, ya, di antara yang kami baca adalah buku yang akan kita bahas ini, Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Iya. Yang di dalam mukaddimahnya kita langsung masuk. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Rasulullah sebagai qudwah kita dan berselawat kepada beliau, beliau mengatakan bahwa biasanya orang-orang ketika mendapatkan hidayah dan mulai ingin meniti jalan istiqomah, biasanya mereka akan bertanya kepada ahli ilmu. Mereka akan bertanya kepada para ulama, bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu? Bagaimana Rasulullah ketika salat? Bagaimana ketika berpuasa? Bagaimana ketika berhaji? Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail, ketika beliau membaca Al-Qur'an? Ya, bagaimana dan seperti apa cara beliau melakukan ibadah-ibadah tersebut, dengan tujuan untuk mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian setelah mereka bertanya tentang itu, mereka bertanya lagi tentang muamalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika beliau menjual, bagaimana ketika beliau membeli, bagaimana ketika beliau memberi pinjaman, ketika menagih utang, apa yang beliau lakukan ketika beliau mengajarkan wakaf kepada sahabat-sahabatnya, menganjurkan hibah kepada sahabat-sahabatnya. Ya, bagaimana ketika Rasulullah SAW menikah, apa tuntunan Rasulullah dalam hal yang berkaitan dengan talak, iddah, menafkahi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mereka juga akan bertanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah makan, bagaimana ketika Rasulullah SAW minum, apa yang beliau lakukan ketika beliau berpakaian, ketika beliau duduk, ketika beliau berjalan, ketika beliau safar, ketika beliau mengendarai kendaraan. Mereka semua akan bertanya tentang hal itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, buku ini hadir untuk menjadi pedoman bagi orang-orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, buku ini sesuai dengan judulnya, Sahihul Adab Al-Islamiyah, buku yang berisi tentang tuntunan Rasulullah SAW, adab-adab Rasulullah SAW yang beliau lakukan, beliau kerjakan ketika beliau melakukan ibadahnya, muamalahnya, bahkan di dalam aktivitas beliau sehari-hari sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim
jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi kuduahnya, menjadi teladannya, dan ini kewajiban yang harus dia lakukan. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, maka perintah itu banyak sekali dirangkaikan dengan perintah untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak ayat dikatakan atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasulnya, ikuti Allah, ikuti Rasulnya. Iya. Dan Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang, kalau kalian, ya, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah aku. Ya, tidak bisa dibedakan antara perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik bagi kalian. Nah, ini yang beliau tuangkan di dalam buku beliau. Ini yang beliau tuangkan dalam buku beliau. Dan sesuai dengan judulnya, ya, beliau mengatakan judul bukunya ini adalah Sahih Al-Adab Al-Islamiyah. Beliau hanya mencantumkan dalil-dalil yang sahih, yang beliau anggap sahih, yang ketika beliau mengkajinya, beliau berkesimpulan bahwa dalilnya adalah dalil yang sahih, dipertanggungjawabkan kevalidannya bahwa itu adalah, ya, dalil yang kuat yang bisa kita jadikan pedoman di dalam, ya, di dalam ibadah dan aktivitas seharian kita. Buku ini beliau anjurkan di dalam mukadimahnya untuk diajarkan kepada anak-anak kita, bagi kita-kita yang punya anak dan ingin mentarbiyahnya agar menjadi anak yang soleh, agar di dalam aktivitas kehidupannya dia menghiasi dirinya dengan adab-adab yang islami. Buku ini beliau sarankan agar dibaca di masjid-masjid, agar disyarah bagi orang-orang yang bisa mensyarahnya. Bahkan beliau menyarankan agar buku ini menjadi buku pedoman di sekolah-sekolah, ya, di sekolah-sekolah. Bahkan beliau menganjurkan buku ini juga dibaca dan diajarkan oleh para dai dan para khotib yang berkhutbah di mimbar. Nah, ini yang beliau sampaikan di dalam mukaddimah yang beliau sebutkan. Dan buku ini, ya, adalah buku adab-adab Islami. Di pembahasan yang pertama, beliau menjelaskan tentang adabul istiqad, tentang adab-adab yang mestinya dijaga oleh seseorang ketika dia bangun dari tidurnya. Dan saya tidak tahu kenapa beliau justru menyebutkan adab-adab tidur di akhir buku beliau. Iya, di pembahasan yang pertama beliau menyebutkan adabul istiqad, adab-adab bangun tidur, dan beliau nanti menyebutkan adab-adab tidur di belakang. Mungkin saja alasannya karena bangun tidur adalah aktivitas pertama yang dilakukan oleh seseorang, iya, di hari yang dia akan lalui. Ya, akan tetapi kami menganggap yang mensyarah buku ini bersama dengan kita, mempelajarinya bersama dengan kita di sini, di majelis ini, karena kaitannya sangat erat antara bangun tidur dan tidur itu sendiri, maka kita akan memulai untuk menjelaskan adab-adab tidur, lalu kemudian masuk ke adab-adab bangun tidur. Adapun adab-adab tidur, ya, sebelum tidur dan pada saat tidur yang beliau sampaikan ada beberapa. Yang pertama kata beliau, adabun naumi qabla al-isya'i wal hadithi ba'daha. Tidak boleh bagi seseorang untuk tidur sebelum sholat isya, dan tidak boleh melakukan bincang-bincang yang tidak ada manfaatnya setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal hadithi ba'daha. Beliau sallallahu alaihi wasallam membenci, memakruhkan tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang tanpa ada faidahnya setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Ya, kenapa dilarang tidur sebelum sholat isya? Karena ditakutkan tidurnya terlalu nyenyak.
Ya, tidak bangun-bangun nanti bangun. Kalau sebelum subuh alhamdulillah masih ada waktunya. Yang dikhawatirkan kalau dia bangun setelah ya masuk waktu salat subuh. Lalu kemudian salat Isya itu ya terlewatkan. Iya. Makanya ini termasuk di antara petunjuknya Rasulullah SAW. Makruh hukumnya ya tidur sebelum salat Isya, dan makruh hukumnya berbincang-bincang tanpa ada manfaatnya setelah salat Isya. Kenapa? Ya, begadang, ngolor ngidul menurut istilah ya orang-orang Jawa, ngolor ngidul. Ya, berbicara tidak ada manfaatnya. Mulai dari harga tomat dibahas sampai nuklirnya orang Iran dibahas semua. Tidak ada manfaatnya, kemana-mana kemudian perbincangannya. Iya. Mulai dari habis salat Isya lupa waktu sampai jam 12 malam. Iya. Dan ketika itu terjadi, ya, ketika masuk nantinya, ketika sudah tiba waktunya dia bangun untuk mengerjakan salat lain, dia tidak bangun. Ya, dan masih mending kalau dia bisa bangun di waktu salat subuh. Dikhawatirkan kalau dia melakukan itu terlalu lama, ya, terlalu lama begadangnya, dia juga tidak kuat bangun salat subuh. Nah, ini dua hal yang dimakruhkan yang berkaitan dengan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, al-wudu'u qabla an-naum. Wudu sebelum seseorang ingin tidur. Di antara petunjuknya Rasulullah SAW berwudu berdasarkan hadis dari Barra bin Azib. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kalian ingin ya membaringkan diri kalian di tempat tidur kalian, maka hendaklah kalian berwudu sebagaimana wudu kalian ketika kalian mau sholat. Ya, wudunya sama. Terlebih ketika seorang dalam keadaan junub dan dia tidak sanggup untuk mandi di malam hari itu, ya karena terlalu dingin mungkin, iya, dia habis berhubungan dengan istrinya, maka wudu itu menjadi lebih ditekankan lagi, ya, lebih muakkadah lagi, ya. Dan meskipun dia tidak junub, dia tetap disunahkan untuk melakukannya sebagaimana hadis yang kita katakan tadi. Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin ke tempat pembaringan kalian, tempat tidur kalian, maka hendaklah kalian berwudu sebagaimana wudu kalian ketika kalian sholat. Ya, ini tuntunannya Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, nafdul firashi qabla an-naumi alaihi. Ya, membersihkan ya tempat tidur kita dengan mengibaskan sesuatu. Ya, mengibaskan sesuatu ke atasnya untuk menghilangkan hal-hal yang mungkin bisa melukai seseorang ketika dia tertidur di situ. Ya, ketika dia tertidur di situ, dan itu hikmahnya. Wal ittija' 'alal janbil ayman, dan tidur dengan menjadikan badan sebelah kanan berada di bawah. Ya, tidur dengan menjadikan badan sebelah kanan berada di bawah. Rasulullah bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi," kalau seorang ingin ke tempat tidurnya, "falyakhudh dakhila izarihi," maka hendaklah dia mengambil sarungnya. Ya, dia mengambil sarungnya. "Falyunfid biha firashahu," dan hendaknya dia mengibas-ibaskan ke tempat tidurnya. Ya, fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu, karena dia tidak tahu kalau dia tertidur nantinya apa yang akan dia tiduri di situ. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa idza arada an yattaji falyattaji ala shaqqihi al-ayman." Dan kalau dia ingin berbaring, maka dia hendaklah dia berbaring dengan menjadikan badannya yang sebelah kanan berada di bawah. Ya, nanti kalau sudah tertidur dan lain-lain gayanya itu terserah. Tapi sebelum tidur, pada saat tertidur, di awal kita tertidur, yang pertama kita baringkan badan kita dengan posisi badan sebelah kanan berada di bawah. Nanti kalau sudah lelap, kakinya di atas kemudian kepalanya di bawah, itu tidak ada masalah. Itu urusan dia. Ya. Tapi yang jelas sebelum kita tidur, pada saat kita memulainya, itu yang pertama kali yang harus dilakukan. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Rasulullah terkadang meletakkan tangannya di pipinya. Ya, tangan kanannya di pipi kanannya, baru kemudian beliau tertidur. Ini yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, jam'ul kaffaini wa qira'atil mu'awwidzat ma'an nafthi wal mashi 'alal jasadi salatan.
menggabungkan dua tangan, membaca al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian meniupkannya ke tangan kita dan membasuhkannya ke badan. Membasuhkannya ke badan, dan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Ya, ini dilakukan sebanyak 3 kali berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa Rasulullah punya kebiasaan, idza awa ila firashihi, ketika beliau ke tempat tidurnya, kulla lailah, di setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan dua tangannya, telapak tangannya. Tsumma nafasa fihima faqara ma fihima, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas. Beliau membaca 3 surah ini lalu meniupkannya. Ya, ditiup, an-nafath, ditiup. Nafath ditiup, ad-nafath ya berbeda dengan an-nafath. An-nafath itu biasanya tiupan yang biasanya kadang mengeluarkan sedikit ludah. Ya, seperti itu. An-nafath. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian masaha bihi ma mastata'a min jasadihi. Beliau membasuhkan ke badannya yang beliau bisa basuh. Ya, beliau mengatakan yabda bihi ma ala ra'sihi, beliau memulainya dari kepala, wa wajah, dan wajahnya, wa ma akbala min jasadihi, dan bagian tubuhnya yang ada di depan. Ya, tidak perlu di belakang. Ya, di depan saja. Dan itu yang beliau bisa basuh. Yang beliau bisa basuh. Ya, jangan juga terlalu takalluf, pokoknya sela-sela jari semua dia cari semua, tidak. Ya, jadi yang beliau bisa basuh itu yang kemudian beliau basuh. Dan beliau melakukan ini sebanyak 3 kali. Dan alhamdulillah 3 surah ini jemaah sekalian semuanya menghafalnya. Saya yakin tidak ada yang tidak hafal di luar kepala. Ya, berwudu lalu kemudian melakukan ini, membacanya, lalu kemudian meniupkan dan membasuh ke semua badan kita. Yang keempat, membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya, membaca ayat kursi sebelum tidur. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, beliau pernah disuruh untuk menjaga hartanya kaum muslimin, harta zakatnya. Ketika beliau menjaganya, ada orang yang datang mencuri, ditangkap oleh beliau. Lalu pencuri itu mengatakan, ya saya ini orang miskin, saya punya banyak kebutuhan. Dia mengeluh kepada Abu Hurairah, lalu akhirnya dilepaskan. Keesokan harinya, 3 hari berturut-turut ditangkap sama Abu Hurairah, dan begitu terus alasannya. Sampai ketika ketiga kalinya ditangkap, Abu Hurairah bersikeras untuk tidak melepaskannya. Lalu orang ini mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu surah yang memiliki banyak sekali keutamaan dan satu ayat, dan ayat itu adalah ayat kursi. Ya, beliau menyebutkan, orang ini menyebutkan banyak keutamaannya. Salah satu di antara keutamaannya, kata orang ini, ketika orang membacanya sebelum tidur, lan yazalu alaika minallahi hafid, akan senantiasa di sisimu akan ada yang menjagamu dari Allah Subhanahu wa taala, wala yaqrubuka syaitanu hatta tusbih, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai kamu bangun di pagi hari, atau kamu bangun di subuh harinya. Nah, ini yang dialami oleh Abu Hurairah. Ketika pagi hari, Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh orang yang kamu tangkap di malam hari? Maka diceritakan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Sesungguhnya yang dia katakan itu benar meskipun dia adalah pendusta. Ta'lam man tukhatibuka mundu thalathati layalin ya Abu Hurairah? Tahukah kamu siapa yang kamu tangkap itu, yang berbicara denganmu 3 malam berturut-turut wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, dia adalah syaitan. Dia adalah syaitan. Ada beberapa faedah di sini jemaah sekalian. Yang pertama, Abu Hurairah tidak tahu kalau dia adalah syaitan. Abu Hurairah, sahabat yang mulia, tidak tahu kalau dia adalah syaitan. Iya. Dan nanti dia bisa tahu itu ketika dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syaitan punya beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Salah satu di antara keutamaannya, dia bisa berubah wujud menjadi manusia dan bisa memperlihatkan wujudnya dalam bentuk manusia, bukan wujud aslinya, dalam bentuk manusia kepada orang-orang yang dia
yang dia mau. Tetapi orang-orang tidak bisa melihatnya. Sahabat sendiri tidak bisa melihatnya. Dan nanti dia bisa tahu itu ketika Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa dia adalah syaitan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bisa tahu mana itu manusia berwujud, setan berwujud manusia, jangan percaya. Ya, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Yaitu adalah perkara yang gaib. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan ayatul kursi. Ya, ini juga yakin semuanya menghafalkannya. Siapa yang membacanya akan ada penjaga yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan dia tidak akan didekati syaitan sampai dia terbangun. Ya, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil ini juga dipakai ya oleh beberapa ulama yang mengatakan salah satu di antara ayat-ayat yang ampuh ketika seorang meruqyah mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin, syaitan, adalah dengan membacakan ayat kursi kepadanya. Kemudian yang berikutnya, membaca tasbih, tahmid, takbir ketika kita mau tidur. Tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah mengajarkannya kepada Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ini beberapa zikir yang dibaca oleh seseorang ketika dia mau tidur. Dia mau tidur, dan ini merupakan adab yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tersisa satu bacaan. Ya, yang beliau tidak menyebutkannya, dan dia adalah 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, kata Rasulullah SAW, man qara'a akhirataini min suratil Baqarah, ayataini al-akhirataini min suratil Baqarah fil lail kafatahu. Di malam hari maka Allah akan mencukupkan untuknya. Allah akan mencukupkan untuknya. Kenapa beliau tidak memasukkan ini ke dalam zikir-zikir sebelum orang tidur? Karena memang sebagian ulama mengatakan bahwa membaca 2 ayat ini juga bisa masuk kalau kita bacanya di dalam sholat. Ya, kita sudah bisa mendapatkan keutamaannya. Iya, meskipun juga kalau tidak bisa dibaca di dalam sholat, kita baca sebelum kita tidur. Tetapi dia bukan zikir yang khusus sebelum seseorang tidur. Ya, sebelum seseorang tidur. Kemudian yang terakhir, atau sebelum yang terakhir, ketika seorang tertidur di malam hari, lalu kemudian dia dibangunkan dengan mimpinya. Ya, dia dibangunkan dengan mimpinya, dia mimpi buruk. Termasuk di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ta'awudz pada saat kita bangun. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meludah ke kiri kita sebanyak 3 kali. Ingat, ludahnya jangan banyak-banyak. Apalagi kalau istrinya ada di samping kiri. Iya. Jadi kalau kita tidur lalu kemudian terbangun, kita disyariatkan atau kita dianjurkan untuk ta'awudz. Lalu kemudian an-nafats 3 kali ke kiri. Ya, nafats 3 kali ke kiri. Kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu meniup 3 kali. Seperti itu. Ya, 3 kali. Jangan banyak-banyak ludahnya. Ya, cukup meludah sedikit saja seperlunya, lalu mengganti posisi tidur. Dan ini adab yang beliau tidak sebutkan. Ya, ini adab yang beliau tidak sebutkan di dalam. Ini tetap disebutkan oleh ulama lain. Ya, ini termasuk di antara adab. Ya, ini termasuk di antara adab. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'ya yang salihah adalah ru'yatul haq. Ya, kalau dia adalah mimpi yang baik, maka dia adalah mimpi yang benar. Tetapi kalau dia adalah hilm, fadhaqa minasyaitan. Kata Rasulullah SAW, kalau dia mimpi buruk, maka itu datangnya dari syaitan. Lakukan tadi yang kita sebutkan itu, meludah 3 kali, membaca ta'awudz. Dan kalau di pagi hari, kita tidak disyariatkan untuk menceritakannya kepada orang lain. Kalau dia mimpi yang buruk, ya tidak usah diceritakan kepada orang lain. Ini kata Rasulullah SAW. Yang terakhir yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan adab tidur ini adalah adabun naumi alal baton. Tidak tidur tengkurap. Apa itu tengkurap? Mopang. Ya, tidak tidur dalam keadaan tengkurap. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, dia melihat
bahwa Rasulullah SAW melihat ada seorang yang tidur dalam keadaan tengkurap, maka Rasulullah mengatakan, inna hadhihi dij'ah la yuhibbuha Allah. Ini adalah model tidur yang yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi. Allah Subhanahu wa taala tidak senangi. Jangan tidur dalam keadaan tengkurap. Ajaga matin rumupang. Iya. Kalau biasanya orang tua itu angka pamalinna. Ya na pamalinna na binta, na poy na binta, ini na tinggi matin rumupang. Mari nang kada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur yang seperti ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adab-adab yang berkaitan sebelum tidur. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan adab ketika kita bangun tidur, yang beliau jadikan pembahasan pertama di dalam buku beliau. Dan sebenarnya cuma ada 4 di sini yang beliau sebutkan adabul istiqad. Yang pertama, zikrullahi indal istiqad. Berzikir kepada Allah ketika kita bangun dari tidur. Ya, salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Iya. Ketika ulama menjelaskan tentang doa ini, mereka mengatakan bahwa tidur itu sebenarnya adalah mati kecil. Iya. Banyak orang yang tertidur dan tidak bangun kembali. Makanya ketika kita bangun, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Ya, dan tidur itu adalah mati kecil yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang nantinya manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adabnya adalah fakku aqdis syaitan, melepaskan simpul-simpul ikatan syaitan yang diikat kepada kita. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idh huwa nam. Syaitan mengikat dengan 3 ikatan ke kepala seseorang di antara kalian ketika dia tidur. Ada 3 ikatan yang diikat oleh syaitan. Iya. Salasa uqad yadribu kulla uqdatin 'alaika laylun tawil. 3 ikatan ini, yang setiap ikatan itu setan membisikkan kepada kita bahwa kita ini punya waktu malam yang panjang. Iya, jadi kalau dia ikat itu, dia bisikkan kepada kita, kamu punya waktu yang malam, silahkan tidur selama-lamanya. Iya, sebanyak-banyaknya. Iya, di setiap ikatan itu kata Rasulullah SAW, farqud, maka tidurlah kamu. Itu kata syaitan. Fa in istayqadha fa dzakarallah in hallat uqdah. Kalau hamba itu yang tadi dia tidur, dia bangun, lalu dia berzikir kepada Allah, dia baca doa itu tadi, in hallat uqdah, satu ikatan menjadi terbuka. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu lagi, in hallat uqdah, terbuka lagi ikatan yang kedua. Fa in shalla in hallat uqdatun, dan kalau dia salat, maka ikatan yang terakhir, ikatan yang ketiga, akhirnya terbuka semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, di pagi hari dia akan menjadi orang yang bersemangat, ya, dia akan menjadi orang yang segar bugar, thayyiban nafs, jiwanya menjadi baik. Wa illa, kalau dia tidak melepas 3 ikatan ini, asbaha khabithan nafsi kaslan, ya, jiwanya akan menjadi jiwa yang buruk, dan di pagi harinya dia akan menjadi orang yang pemalas. Ya. Jadi itu tahu ibu tuwe wadi jajan ke mau apa pasiona setang ini nalak gao kalelena. Iya. Mari wadi jaji waktu na moto i dena sikiri. Ya, dena bahasa ya rodong ni. Atau wadi jaji moto ina lebih masa pajak sebuah. Makutu itu tahu make itu. Iya, orang yang seperti itu malas. Iya. Ya, orang yang seperti itu tidak ada gairah untuk beraktivitas. Jiwanya buruk.
Ya, kenapa? Karena ada ikatan syaitan yang masih terikat pada dirinya. Datang lagi hari berikutnya diikat lagi. Iya, tidak lepas lagi, banyak ikatannya, tidak terlepas. Ya, makanya menjadi orang yang pemalas. Ya, disebutkan dalam riwayat lain bahwa bahkan kalau dia tertidur sampai kemudian ya ketinggalan salat, balas syaitan fi udhunihi. Ya, syaitan kencing di telinganya. Ya, syaitan kencing di telinganya. Nah, ini adab yang kedua, membuka ikatan syaitan dengan berzikir ketika kita bangun, dengan berwudu, lalu mengerjakan salat. Yang ketiga, at-tasawwuk, bersiwak ketika kita bangun dari tidur. Berdasarkan hadits Hudzaifah, dia mengatakan bahwa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bis-siwak. Beliau ketika bangun dari tidurnya di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak, sikat gigi, meskipun bukan siwak dari kayu itu. Ini masuk hukumnya bersiwak gigi. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, iqadu ahlihi liqiyamil lail. Kalau dia bangun dari tidurnya, dia membangunkan istrinya untuk melaksanakan salat lail. Dia membangunkan istrinya untuk bangun salat lail. Ya, ada beberapa faedah di sini jamaah sekalian. Yang pertama, dianjurkan bagi seorang untuk punya istri. Ini faedah yang pertama. Untuk melaksanakan sunnah ini tidak mungkin kecuali dengan memiliki istri. Siapa yang mau dibangunkan kalau dia tidur sendiri? Siapa yang mau dibangunkan kalau dia tidur sendiri? Iya. Jadi ini faedah yang pertama, punya istri untuk mengamalkan sunnah ini. Iya, punya istri. Faedah yang kedua, ya, keutamaan tidur bersama dengan istri. Iya, tidur bersama dengan istri. Karena ketika dia bangun, dia bangunkan istrinya, ada di sampingnya. Jangan istrinya tidur di lantai 1, dia tidur di lantai 3. Si bombe. Iya. Jangan. Jadi tidur bersama dengan istri. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal lail fa shalla. Dia bangun di malam hari lalu kemudian dia salat. Wa aiqadha imra'atahu. Dan dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau, nadha fi wajhiha al-ma. Dia percikan air ke wajah istrinya. Ya, dia percikan air, dia nalai bolo. Ya, tidak disiram, tidak. Dipercikan. Ya, dipercikan sedikit saja. Jangan siram dengan satu timba air. Yaitu ya, ya, dipercikan. Ya, dipercikan kemana? Ke wajahnya. Kalau dia tidak mau. Ini kalau dia tidak mau, perhatikan. Kalau dia tidak mau, bukan pada saat awal langsung dipercikan. Tidak. Bangunkan dia secara lembut, lalu kemudian kalau dia tidak mau baru dipercikan air. Wa rahimallahu imra'atan. Begitu juga sebaliknya, Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, dia bangun di malam hari, fa shallat, lalu dia terbangun, dia salat, wa aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya juga tidak mau, nadhahat fi wajhil ma, dia percikkan air ke wajah suaminya. Ya, dia percikan air ke wajah suaminya. Ya, ini yang dilakukan, ini sunnah jemaah sekalian, suami istri. Ya, suami istri ketika dia bangun, kalau suaminya bangun, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya bangun, dia bangunkan suaminya. Ya, kalau ada yang tidak mau, dia percikan air ke wajahnya. Tapi ini biasanya susah kalau orang yang baru menikah. Ya, dia bangunkan istrinya, dia nasab aja lagi kejar. Iya. Lain yang dia kerja kalau dia bangunkan istrinya. Iya. Bagi yang sudah lama-lama ini perlu untuk dipraktikkan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya dalam hadis ini bahwa ya, di dalam kehidupan rumah tangga itu, ya, kita salah satu di antara hal yang harus kita kerjakan adalah saling tolong menolong agar kita berdua bisa masuk ke dalam surga. Ya, saling tolong menolong agar kita bisa masuk ke dalam surga, terbebas dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian
dan keluarga kalian dari api neraka. Tolong menolonglah di dalam kebaikan, ya, supaya kita tidak hanya bersama di dunia tetapi juga bersama di akhirat nantinya. Kita hidup bersama di dunia, kita juga hidup bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah melakukan ini, saling membangunkan ketika kita bangun untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua pembahasan yang beliau sebutkan. Adab-adab sebelum tidur, pada saat kita tidur, dan ketika kita bangun dari tidur. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan, ya, salah satu di antara keutamaan orang yang berilmu atau para penuntut ilmu itu, dia bisa menjadikan kebiasaan menjadi ibadah. Dia bisa menjadikan sesuatu yang sebenarnya hanyalah kebiasaan menjadi sebuah, ya, ibadah, atau dia adalah hal yang bisa diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dilakukan tanpa ilmu, ya, maka mungkin yang akan kita dapatkan hanyalah kebugaran fisik ketika kita bangun. Ya, kita sudah istirahat. Ya, itu hanya itu yang kita dapatkan. Tapi orang yang berilmu, orang yang mempelajarinya, ya, dia akan menjadikan ilmu itu, tidur itu, ketika dia melakukannya, itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat tadi, ada beberapa adab-adab tidur yang kita lakukan ini, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang ketika kita melakukannya, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sekali. Ya, ini di antara keutamaan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan adab-adab atau buku yang berisi adab-adab ini akan mengajarkan kita nantinya hal-hal yang seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang sifatnya sehari-hari, aktivitas sehari-hari, ya, ketika kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih tersisa mungkin beberapa menit ke depan kita buka sesi tanya jawab yang berkaitan dengan materi ini. Silakan. Iya, Pak Lurah. Silakan. Iya. Yang tadi tengkurap, Ustaz. Apakah masuk di dalamnya pada saat orang hanya sekedar baring-baring dalam model tengkurap, tidak tidur, Ustaz? Iya. Masuk di dalamnya. Ya, kenapa? Karena boleh jadi niatnya pertama hanya sekedar tidur-tidur, lalu akhirnya ketiduran. Ya, jadi apa yang bisa menjadikan kita ada istilah saddud dzari'ah, ditutup memang sebelum itu terjadi. Ya, sebelum itu terjadi. Jadi kalau ditanya apakah masuk, jawabannya iya. Jadi meskipun hanya sekedar tidur-tiduran saja, sebaiknya itu dihindari. Itu dihindari karena itu adalah bentuk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikhawatirkan bisa lanjut sampai tidur beneran. Allahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Om Jabar. Iya. Apa? Pergi olahraga sebentar. Iya. Pergi main bulu tangkis atau yang semacamnya. Apa hukumnya? Ini kalau yang dilarang tadi itu yang dimakruhkan kalau perbincangan itu tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Ada orang yang seperti itu, duduk hanya sekedar ngobrol, bergosip. Ya, gosip. Ya, halal pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya atau mungkin mengadakan majelis ilmu setelah salat Isya, itu tidak mengapa. Ya, olahraga ada tidak manfaatnya? Ada manfaatnya, itu tidak mengapa. Dengan catatan jangan sampai terlalu letih sehingga menjadikan dia sulit untuk bangun. Ini juga ilahnya perlu diperhatikan. Jadi apapun yang bisa menjadikan seorang sulit untuk bangun di malam hari, maka itu menjadi terlarang. Apapun itu. Ya, apapun itu. Karena situ ilahnya. Apapun yang menjadikan seorang sulit untuk bangun tidur, maka itu bisa menjadi terlarang. Iya. Kalau apa? Dia tidak mau dan sudah dipercikkan wajah di airnya di mukanya. Belum pernah. Atau kalau kita percikan, marahnya lebih besar dibanding marahnya suami. Dan suaminya takut kalau istrinya sudah marah. Iya.
Iya. Kalau jawabannya iya, suaminya takut kalau istrinya marah, maka kasihan sekali hidup antum. Antum termasuk di antara suami-suami yang takut sama istri. Iya. Jadi rahmat, apa itu rahmat Allah ya sekalian? Apa artinya itu rahmat Allah? Seorang mendapatkan rahmat Allah. Artinya dia menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta sesuatu, gampang bagi Allah untuk Allah berikan. Ketika dia butuh hidayah, Allah akan berikan hidayah. Ketika dia butuh petunjuk, Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Ketika dia membutuhkan sesuatu, Allah akan berikan. Itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu di antara cara kita mendapatkan rahmat tadi dengan cara itu, saling membangunkan. Ya, saling membangunkan. Jadi dipahamkan sama istri. Ya, istri itu senang kalau rezeki banyak. Ya, bilang ini salah satu di antara jalan untuk mendapatkan rezeki yang banyak ini. Ya, kalau dikasih bangki jangki marah-marah kasihan, takut Kak. Iya. Kasih tahu begitu. Kalau saya kasih bangki kasihan jangki marah-marah, takut Kak sama kita kalau marah Ki. Iya, seperti itu. Iya. Atau bisa coba cara lain. Cara lain. Jadi kalau sudah dipercikkan air di wajahnya lalu dia marah-marah, segera lebarkan uang 100.000 di hadapannya. Iya. Saya baca sebuah meme di internet itu di Facebook, ada 4 kiat untuk menjadikan istri bahagia dan sangat cinta kepada suaminya. Apa itu? Yang pertama, kasih dia uang. Kasih dia uang. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada dia apa uangnya sudah habis atau belum. Kalau sudah habis, kasih lagi uang. Yang ketiga, ya kalau kita bertemu, sebelum dia meminta, sebelum dia mengabarkan kalau uangnya sudah habis, kasih lagi uang. Kemudian yang keempat, setiap dia marah, kasih dia uang. Nah, coba ini. Iya. Ya, coba tips ini. Kalau dia marah, kalau dia dibangunkan ini, siapkan uang 100.000. Ya, jangan bagi marah-marah ini tambah uang belanja. Mari kita bangun salat lain. Insyaallah akan senyum-senyum itu. Ya. Iya. Dan nasihat bagi istri. Ya, sayang sekali kita tidak bawa umminya tadi ke sini. Ya, nasihat bagi istri. Kalau dibangunkan sama suami jangan ikut marah-marah. Ya, ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ada juga yang justru marah suaminya. Ya, bahkan bukan karena dikasih bangun untuk sholat lain, dikasih bangun sholat subuh. Ya, kadang marah-marah ya masih buka tidur. Ya, marah-marah. Ya, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Saling tolong menolong ya, supaya kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya. Lalu baik, silakan. Iya. Dan dia terbangun. Iya, tidak mengapa kalau dia lupa. Ya, kalau dia lupa baru kemudian dia ingat nanti ketika dia terbangun, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Iya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukumi kami karena kealpaan kami, karena kesalahan yang kami tidak sengaja dan karena kami lupa. Jadi kalau lupa itu tidak mengapa, dan kalau terbangun dan ingat maka segera berwudu, baca itu lalu kemudian tidur kembali. Pak Muzakir, iya. 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 Itu tidak mengapa juga. Iya, jadi tidak ada dosa bagi orang yang tertidur ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Tadi kita katakan
itu dimulai ketika kita mau tidur. Ya, sebaiknya posisinya seperti itu. Jadi kita menghadap ke arah kanan, lihat posisi tangan di pipi, lalu kemudian bagian tubuh sebelah kanan itu berada di bawah. Nanti setelah dia tidur mau bagaimana modelnya itu tidak ada masalah. Ya, karena ketika seorang tidur dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada dosa dari itu. Iya. Yang tadi dengan posisi tidur, Iya. artinya tadi kan di penjelasan apabila kita mimpi buruk, Iya. apabila kita bangun, Iya. maka kita mengganti posisi tidur. Iya. Posisi tidur maksudnya di sini bisa berpindah sedikit. Ya, bisa berpindah sedikit. Ya, bisa ini seperti itu. Menggerakkan badan. Ya, jadi tidak seperti itu ininya, seperti itu. Iya. Badan kanan Iya. di bawah. Iya. 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 Ya, kalau dia bisa untuk itu, dia mudahkan untuk itu, dia belum bisa tidur, dia belum tertidur pada saat itu, dia sudah berzikir dan belum bisa tidur, lalu kemudian batal wudunya, maka tidak mengapa baginya kalau dimudahkan untuk berwudu kembali. Untuk berwudu kembali. Karena ada hadis yang mengatakan la yuhafidul wudu illal mu'min. Salah satu di antara cirinya orang beriman itu menjaga wudunya. Jadi kalau dia batal, dia berwudu kembali. Setiap batal dia berwudu kembali. Iya, seperti itu. Jadi itu sunnahnya. Itu salah satu di antara cirinya orang beriman. Assalamualaikum. Mana yang lebih afdal, misalnya ini sama suami istri, misalnya ini istrinya susah tidur, Ustaz. Iya. Mungkin karena hamil, Ustaz, Iya. tidur. Sedangkan suami ini mau cepat tidur untuk sholat malam, apakah yang afdalnya menemani Istri? lebih cepat tidur? Iya. Cepat sholat malam, bagaimana? Iya. Yang pertama alasannya seorang cepat tidur. Ya, salah satu di antara hal yang bisa membuat orang cepat tidur itu adalah banyak pikiran, dan yang bisa menghilangkan banyak pikiran itu dengan berzikir. Ya, ingatkan dia untuk berzikir, untuk baca zikir-zikir yang kita sebutkan itu tadi. Kalau dia masih belum bisa tidur, nah ini pertanyaannya. Kalau istri tidak bisa tidur malam, mana yang lebih afdol? Kita tidur tinggalkan dia, biarkan dia sendiri tidak bisa tidur karena kita mau bangun salat malam, atau kita temani dia, atau kita temani dia berbincang-bincang dan seterusnya sampai dia bisa tidur. Kalau kita menemaninya dan kemudian kita yakin kita bisa bangun, maka sebaiknya ditemani. Ya, sebaiknya ditemani. Tapi kalau kita juga tidak yakin, kita adalah orang yang susah bangun, maka sebaiknya tidur saja. Ya, bilang ya maaf deh ya, saya ini orang yang susah tidur. Kalau saya temani takutnya lewat waktu tidurku. Ya, saya tidur duluan. Ya, saya tidur duluan. Ya, dan ada satu tips sebenarnya. Ada satu tips. Ya, kalau seseorang susah juga untuk tidur, ya nafkahi istri. Ya, karena menafkahi istri, berhubungan badan dengan istri, salah satu di antara faedahnya itu bisa membuat orang cepat tidur. Iya? Iya. Kalau ya pertanyaannya Haji, bagaimana nih kalau sakit tidak bisa melakukan itu? Sabar, Bang. Sabar lagi. Tidak ada di jalan lain itu kecuali sabar. Iya. Bisa diam itu. Ya, jadi berhubungan itu salah satu di antara ininya. Faedahnya itu bisa membuat orang cepat ini tidur. Ada yang lain? Ayo. Iya, berbaring lalu kemudian ditiupkan. Meskipun yang ininya yang datang itu beliau biasanya duduk, lakukan itu pada saat duduk. Tapi kalau misalnya duduk sulit, misalnya terlalu capek dia kemudian berbaring lalu kemudian tidak apa-apa. Dia baca sambil tidur, dia tiupkan baru kemudian dia biasa mulai dari kepalanya, wajahnya dan anggota badan yang bisa dia basuh. Iya, kalau anak-anak belum bisa untuk melakukannya sendiri, tidak apa-apa kita yang lakukan. Ya, kita yang lakukan, kita bacakan kepadanya al-mu'awwidzat. Ya, seperti itu. Iya.
Kalau istri tidak bisa, tidak mungkin tidak bisa. Dan kalau diusap takutnya lain lagi. Ada yang lain? Sudah masuk waktu? Sudah masuk? Iya. Sudah tidak ada lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kajian kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.